Mas Mitra Baking, berjumpa lagi dengan saya Desi. Kembali lagi di Seduh Manis seputar dunia usaha Mitra Indisari. Di Seduh Manis kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh Bunda cantik. Siapa lagi kalau bukan Mbak Diana. Halo pagi Mbak Diana. Halo Mbak Desi. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Meskipun Sabtu ini mendung ya, tapi Betul. tetap harus ceria. Iya, betul. Mbak Diana, maaf nih nanti kita akan tanya-tanya seputar usahanya Mbak Diana, nggak apa-apa ya Mbak ya? Boleh. Oke, Mbak Diana sejak kapan sih jadi pelanggan toko Intisari Mbak? Oke, kalau untuk jadi pelanggan Intisari TBK Mm-mm. yang di Purwokerto ini, Mm-mm. itu sejak kami menetap di Tangerang Selatan, Mm-mm. kami sudah kalau misalkan pulang kampung, Mm-mm. biasanya kan momen lebaran ya, Ya. terus kita biasanya bikin-bikin kue untuk Mm-mm. keluarga, pasti aku belanjanya di toko Intisari. Berarti udah lama ya Mbak? Udah mungkin sekitar tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an. Berarti Iya. kurang lebih 22 tahun ya Mbak? Iya, betul. Lama banget ternyata. Kenapa sih Mbak memilih TBK Intisari dibanding TBK lainnya? Nomor satu pelayanannya sangat ramah, Mm-mm. terus karyawannya banyak ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk kita memerlukan Cari produk. yang kita butuhkan gitu, kita bisa langsung bertanya nih sama mbak-mbaknya, mas-masnya yang ramah-ramah. Mm-mm. Terus mereka juga berpengalaman, bisa menjelaskan antara merek yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita nggak bingung Yeah. menentukan produk yang mana. Terus pelayanannya tuh seperti udah di TBK di toko-toko besar ya, kalau aku bilang. Dan menurut aku toko yang sukses itu adalah dilihat dari pelayanannya. Terus selain itu juga pilihan bahan bakunya lengkap, secara konsisten juga untuk kebutuhan bahan bakunya. Jadi buat sebagai konsumen, jadi kita tuh nggak takut, nggak was-was. Iya, untuk stok bahan baku yang kita butuhin itu selalu ada, insya Allah selalu disediakan di Intisari. Terus selain itu, pengalaman aku baru-baru ini juga untuk admin WA-nya juga sangat gercep, sangat fast respon ya. Jadi bisa menjawab kebutuhan kita, apa yang kita butuhin gitu. Secara aku dari jauh nih Mbak Desi, aku kan tinggalnya di dusun ya, memerlukan waktu yang lumayan. Kalau dari tempat tinggal ke Intisarinya? Dari tempat tinggal ke Intisarinya itu memerlukan waktu kurang lebih 30-45 menit. Nah, jadi sebelum berangkat biasanya aku WhatsApp dulu nih, produk ini stok. Masih nggak? Cek stok sama harga. Nah itu fast respon gitu. Jadi ya udah nggak ragu lagi deh. Jadi nggak kecewa Mbak ya? Jauh-jauh datang ke sini produknya ada kayak gitu ya. Oke Mbak, bisa sebutkan 3 kata yang menggambarkan toko Intisari nggak Mbak? 3 kata. Kalau lebih dari 3 boleh ya? Oh boleh banget, ternyata banyak kata yang menggambarkan Intisari. Iya. Kata yang menggambarkan toko Intisari adalah untuk keperluan bahan baku kue Anda, ya ke Intisari aja. Intisari aja. Oke. Nah, untuk nama usaha Mbak Diana apa Mbak? Untuk nama usaha saya sendiri yaitu Dapur Bundi. Dapur Bundi itu udah ada sejak sekitar 2016. Itu waktu kita masih menetap di Tangerang Selatan ya, pada saat itu kita bikin usaha Dapur Bundi itu awalnya sebagai usaha sampingan aja sih. Kenapa dikasih nama Dapur Bundi? Karena waktu itu saya bikinnya masih berbagai macam produk dari kue basah, kue kering, bolu, nasi kuning sampai nasi liwet, dan banyak ya Mbak? Ya, dessert dan lain sebagainya itu kita bikin. Ini ada IG-nya Dapur Bundi, bisa dilihat. Nanti bisa ditulis ya Mas Teguh ya. Iya, jadi apa aja dibikin ya waktu itu. Terus kenapa dikasih nama Bundi? Karena anak-anak waktu itu memang anak-anak terbiasa manggil saya dengan sebutan Bunda. Jadi Bundi itu Bunda Diana? Iya, singkatan dari Bunda Diana. Singkatan dari Bunda Diana. Jadi teman-teman akhirnya ikutan manggil Bundi gitu. Akhirnya kita kasih nama Dapur Bundi. Dapur Bundi, Dapur Bunda Diana. Iya. Nah, itu kan dulu Mbak. Nah, kalau sekarang? Nah, sejak kita pulang ke menetap di
Banyumas, iya, tepatnya di Desa Notok. Itu kita mulai fokus bikin usaha. Kita fokus di satu produk dulu, yaitu produksi sus kering. Itu kita kasih nama sus kering merek Sus Diana. Oh, tetap ada unsur Diananya ya, Mbak? Iya, betul. Dapur Bundi dan Sus Diana. Iya. Nah, Mbak, kalau kita nih mau main-main lihat produksinya Mbak Diana, alamatnya di mana? Oke, rumah produksi kami ada di Dusun Keser, RT 5 RW 6, Desa Notok, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Oke, nanti juga akan ditampilkan di akhir video. Untuk di Sus Diana ini khusus cuma sus apa ada yang lain, Mbak? Untuk saat ini kita masih fokus sus kering, cuman kita bikin perbanyak beberapa varian. Oh, gitu. jadi Di antaranya yang best seller itu ada sus kering coklat, kemudian sus kering filling krim keju, terus original, terus sus kering keju yang jadi kopong dicampur dengan parutan keju. Terus ada yang terbaru ini sus kering kornet dan spicy kornet. Ya, Mbak? Iya, betul. Itu yang harus dicoba, wajib dicoba. Nah, untuk produk yang paling best sellernya apa, Mbak? Yang paling best seller untuk saat ini masih sus kering coklat dan kornet. Kornet itu karena memang unik ada ya, Mbak? Iya, betul. Satu-satunya cuma ada di Sus Diana. Betul. Nah, usaha ini untuk sus kering ini, Mbak, sejak kapan, Mbak? Kita memulai usaha sus kering ini itu sejak kita memutuskan untuk pulang ke Purwokerto ya. Itu tepatnya sejak Juni 2021. Jadi latar belakang kita pulang ke sini itu pada saat itu karena memang kondisi ya, waktu itu udah pandemi juga, terus kita kena efeknya juga gitu. Jadi nggak mungkin untuk bertahan, memaksakan untuk bertahan tetap stay di Tangerang Selatan pada saat itu. Kemudian ibu saya juga kondisinya sudah tinggal juga sudah sendiri, kemudian sudah sepuh, hingga akhirnya setelah dibicarakan ya udah Bun pulang aja bawa anak-anak seperti itu. Kemudian di sini kita berpikir gitu ya mau mulai usaha apa ya dengan berbekal pengalaman sebelumnya dan peralatan yang ada pada saat itu. Akhirnya ya udah karena kita di sana aku biasa terima orderan sus basah, gimana kalau kita inovasi jadi sus kering nih, karena aku mikirnya bikin produk yang tahan, disimpan, kemudian bisa dikemas, kemudian bisa aman dikirim ke luar kota. Gitu. Nah, Mbak, kalau misal sudah dikemas kayak gini nih, ini tahan berapa lama, Mbak? Oke, kalau untuk kemasan kita ada beberapa ya. Jadi kita berusaha berinovasi di kemasannya juga, yaitu untuk membantu daya tahan si susnya itu sendiri. Iya. Kurang lebih sih kalau untuk yang kemasan seperti ini, standing pouch ini, itu kurang lebih bisa bertahan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan? Iya, karena kita sudah bantu dengan nitrogen. Di dalamnya. Gas nitrogen food grade untuk membantu daya tahan susnya itu sendiri. Biar lebih awet ya, Mbak? Betul. Kemudian proses sealernya juga kita menggunakan mesin continuous sealer yang semi otomatis yang langsung bisa diisi gas nitrogen. Oke, jadi bisa menambah umur simpannya ya, Mbak? Iya, betul. Nah, Mbak, kan berarti jenengan memulai usaha sus ini berarti di Purwokerto belum banyak teman termasuknya ya, Mbak? Betul. Nah, awal mula jenengan memasarkan produk gimana, Mbak? Oke, jadi awal mula begitu saya ketemu resep yang cocok untuk produksi sus kering ini, pertama itu aku langsung tawarin ke teman-teman di Jabodetabek. Jadi aku ada grup mama-mama muda, Mahmud itu kebetulan dari sejak anak aku yang pertama itu playgroup, grup itu sudah terbentuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang silaturahminya masih terjaga. Dan mereka lah teman-teman yang selalu support karya-karya yang aku bikin gitu. Termasuk sus kering ini. Ya, untuk di awal kan kita bingung juga ya. Namanya baru pindah gitu kan. Belum punya banyak teman, terus network juga belum ada, kita harus bangun lagi dari awal. Akhirnya aku tawarin ke teman-teman melalui WA yang ada di grup itu, namanya grup Segala Ada. Iya. Kamu ada di grup itu? Kurang lebih ada 17 orang, mama-mama yang cantik-cantik itu.
Iya, terus aku tawarin dan mereka, feedback-nya dan tertarik dan aku pesen di gitu kan. Waktu itu kita masih kemasannya, kita packing per 500 gram karena kan memang buat dikirim keluar kota ya. Jadi aku pikir, ekspedisinya harus yang biar apa namanya, sekaligus sekilo nggak gitu. kena volume juga segala macam gitu. Betul. Akhirnya kita kirim dan semua pesan dan alhamdulillah waktu itu, dari orderan dari mereka aja itu mencapai omset 10 jutaan. 10 juta itu awalan Mbak? Iya, awal-awal aku memperkenalkan produk sus kering itu dan alhamdulillah feedback-nya bagus banget, mereka suka sama rasanya yang coklat ya di awal. Terus bahkan ada yang sampai pesen untuk, dibagi-bagi Jumat Berkah. Oh, Gitu. nah kalau Jumat Berkah kayak gitu, berarti jenengan ngirim ke sana atau gimana Mbak? Enggak, jadi teman-temanku, patungan kirim, sejumlah uang terus ini aku pesen buat Jumat Berkah dibagi-bagi sus kering kamu ya gitu. Jadi terserah kamu mau baginya kemana gitu. Paling aku baginya ke lingkungan sekitar rumah dulu sih. Pokoknya semuanya ngasih ke Mbak Diana, terserah mau ngolahnya gimana, dibagiin di mana. Semua percaya sama Mbak Diana gitu ya, betul Mbak. sekali. Terima kasih banyak ya buat teman-teman di segala ada yang selalu support. Nah, Mbak masih inget nggak sih konsumen pertama yang paling pertama sendiri nih untuk sus Diana? Ya itu tadi 17 orang ini. Iya. Sus Diana ada karena Anda semua. Betul. Nah, Mbak, jenengan usaha ini kan nggak mungkin nih jalannya mulus aja. Pasti kan ada naik turunnya. Nah, kendala apa aja sih Mbak yang pernah dialami? Untuk kendala itu pembuatan sus kering sendiri itu kan memerlukan proses yang rumit ya. Jadi karena kita masih manual dari proses pembolongan, kemudian pengisian filling. Jadi kendalanya ya nomor satu butuh kesabaran. Terus dan kita kalau untuk produksi sus kering ini nggak bisa kerja sendiri Mbak Desi. Jadi harus punya tim nih. Punya tim yang kita latih khusus ya gitu. Nyetak kulitnya pun manual satu persatu. Jadi harus benar-benar harus tahu kira-kiranya bentuknya kira-kira biar cantik sama semua gitu, enggak yang satu besar satu kecil gitu dan lain sebagainya. Nah paling itu sih kendalanya. Terus kemudian juga di peralatan yang kita pakai itu harus yang konsisten dalam pemanggangannya karena kan lumayan lama ya kalau manggang sus itu. Di awal itu susnya dikembangin dulu, terus setelah dia mengembang kita keluarin, terus suhunya diturunin, terus habis itu kita proses pengeringan, masukin lagi. Setelah itu pendinginan, terus kita lubangin satu persatu, terus kita isi filling coklat seperti itu. Memang harus sabar dan telaten ya Mbak. Betul, sabar, konsisten. Nah, berarti ini jenengan bawa alat-alatnya dari rumah yang lama Mbak? Iya betul. Pas pindahan itu kita bawa peralatan yang sudah kita punya, pindah semua ke sini. Iya. Nah, untuk sus Diana ini Mbak, ini trial berapa kali Mbak untuk menemukan formula yang pas? Berapa kalinya mungkin udah lupa ya, cuman ya kalau secara waktu mungkin sekitar 1 bulanan lah. 1 bulanan trial, terus ini kurang kayaknya, di awal, ini bagus. Di awal-awal tuh kita kesulitan bolonginnya pakai apa ya gitu. Awal-awal kita pakai tusuk gigi Mbak Desi. Paten banget ya Mbak. Iya, ribet banget tuh. Pakai tusuk gigi terus sampai akhirnya aduh kok lama banget gitu ya. Lama banget. Ini sehari cuma dapat dikit banget gitu kan karena pengaruh juga kan di output produksi nanti akan ngaruh juga ke HPP kan gitu. Harga jualnya berapa nih sehari cuma menghasilkan sekian gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya lama-lama kita berpikir oh iya kita coba pakai squid gitu. Akhirnya bolonginnya pakai squid. Itu kita cari squid yang sesuai gitu. Nah, buat bolongin-bolongin itu. Iya, betul. Ketemulah si squid itu dan lumayan agak ini sih mempercepat. Mudah-mudahan kedepannya bisa punya mesin sendiri. Amin. Jadi nanti lebih cepat lagi ya Mbak. Betul. Nah Mbak, untuk target kedepannya atau cita-cita kedepannya gimana nih Mbak untuk sus Diana ini? Untuk target kedepannya mudah-mudahan sih sus Diana ini bisa lebih cepat menemukan market yang sesuai.
terus dan penjualannya juga semakin masif. Dan tidak menutup kemungkinan juga sih buat kami untuk membuka kerjasama gitu. Misalkan ada yang mau berminat nih untuk kerjasama, mau repacking produk kita gitu, kita kemasannya ada seperti ini, kita bikin per 200 gram biar aman susnya itu sendiri, terus kita kasih silika, terus jadi terjaga kualitasnya nomor satu, seperti itu sih. Terus atau kalau ada yang mau di repacking sekalian, itu kerjasamanya seperti Maklon, itu juga kita juga insya Allah siap untuk memackingkan, jadi mereka langsung bisa jadi bahan langsung bisa jual gitu dengan kemasan yang mereka inginkan, seperti itu. Oke. Nah Mbak Diana ada cita-cita atau kepikiran gak sih nanti akan buka bakery atau rumah sus mungkin kayak gitu? Pengen banget. Nantinya usaha Sus Diana ini bisa berkembang ya. Terus bisa jadi rumah sus atau bahkan bisa jadi bakery gitu yang terkenal. Mudah-mudahan, mohon doanya. Atau pengen juga jadi tempat atau pusat oleh-oleh sih gitu. Nah berarti selama ini juga untuk pemasarannya juga di Purwokerto ini dititip-tipin juga Mbak? Ada beberapa tempat yang kita titip jual kerjasama. Di oleh-oleh juga kayak gitu? Iya, ada di tempat oleh-oleh, kemudian ada di Meotel, Meotel Hotel, kemudian ada di toko SBS Frozen Food, di Niken Brownies, terus ada di tempat wisata juga, itu di Bayan Village di Baturaden, kemudian ada di toko SBS Frozen Food, terus ada di Warungnya Dewek restoran di Baturaden, terus ada di Umay Inyong. Jadi sambil nunggu makan kita ngemil dulu gitu ya Mbak. Jadi bisa bawa pulang setelah selesai makan bawa pulang oleh-oleh. Iya, gitu. betul. Terus ada juga yang menarik itu kita titip jual di salon. Jadi kalau nyalon di salon kecantikan sus biar keluar makin manis. Di salon Le Queen di daerah Prompong ya, Purwosari sana. Oh, Baturaden sana Mbak? Iya, ke arah Baturaden. Iya. Dan alhamdulillah itu jalan terusnya. Jadi mungkin ketemu segmen market yang sesuai ya, karena itu salonnya juga untuk family. Jadi mungkin anak-anak sambil nunggu mamahnya lagi nyalon, ngemil. Iya. Gitu. Oke. Nah, untuk produk unggulannya tadi coklat ya Mbak? Betul. Selain coklat ada lagi nggak Mbak? Ada. Jadi ini inovasi terbaru dari kami, dari Sus Diana. Itu kita bikin varian yang kornet. Kornetnya itu sendiri kita pakai kornet asli Mbak Desi. Jadi rasa gurihnya tuh bikin nagih. Cobain deh. Siap. Maaf Mas Teguh, duluan ya Mas. Punten. Monggo. Maaf ya Mas Teguh. Satu. Jujur ya Mbak. Kedengeran gak Kedengeran gak kriuknya? Enak Mbak. Alhamdulillah. Enak, gimana gurih. rasanya? Gurih ya? Gurih, enak. Jadi malu gue. Nah, Mbak Diana, yang membuat produk ini beda dengan produk yang lain apa nih Mbak? Oke, jadi yang membuat sus kering Sus Diana itu beda dari yang lain, yaitu dari teknik produksinya ya. Kita berusaha menanganinya secara tepat menggunakan peralatan dan mesin-mesin yang modern, yang konsisten dari segi pemanggangan, sehingga menghasilkan sus yang berkualitas. Selain itu juga kita menggunakan bahan baku yang berkualitas juga, sehingga memang imbasnya di harga jual sih gitu. Dan bahan bakunya tersedia di Intisari semua. Nah, belinya di Intisari jadi pastinya berkualitas ya Mbak. Betul sekali, tidak perlu diragukan lagi. Tadi saya waktu kali masuk mulut gue itu coba langsung keras. Iya. Memang imbasnya di harga sih Mbak Desi, karena kita menggunakan bahan baku yang berkualitas ya. Nah, maka dari itu kerja keras kita untuk menemukan segmen market yang sesuai dan membutuhkan waktu sih gitu untuk mengenalkan produk kita. Gitu. Biasanya orang kalau misalkan belum cobain rasanya ini sus mahal banget gitu, segini 17.000 gitu kan. Bahkan kalau di luar kota aku jual 20.000 nih. 80 gram ini. Tapi begitu udah cobain mereka baru enak gitu. Harga nggak rupa ya Mbak. Betul. Nah Mbak, berarti kan jenengan ngejalan usaha kan sudah pandemi ya Mbak. Gimana sih Mbak usaha di tengah pandemi ini? Usaha di tengah pandemi ini sebenarnya
pada pengalaman pada waktu di Tangsel sih malah Hmm. justru malah jadi kebalikannya ya. Jadi semakin rame pada saat itu. Karena banyak orang yang di rumah. Iya, betul. Banyak orang yang di rumah, kemudian membutuhkan cemilan ya kan untuk sekeluarga. Akhirnya mereka order terus gitu. Nah, terus pada saat kita pulang ke sini itu menjadi tantangan tersendiri lagi gitu kan buat kita. Ya, tapi ya kuncinya kita jangan takut memulai, jangan takut bergerak gitu. Terus sabar dan konsisten menciptakan produk-produk yang berkualitas dan tetap percaya, insya Allah pasti sudah disiapkan pembelinya gitu. Dan jangan lupa juga harus menghitung HPP yang benar gitu, harga pokok penjualan yang benar. Jadi kita usaha juga nggak rugi gitu. Seperti itu. Kuncinya paling besar adalah sabar ya Mbak. Betul, sabar. Sabar selalu. Nah Mbak, sekarang kan teknologi sudah semakin berkembang nih. Ada TikTok, Instagram, WA, Facebook dan lain-lain. Nah, gimana cara Mbak Diana ini memasarkan produk dengan teknologi yang ada sekarang? Iya, oke, kita berusaha memanfaatkan sosial media untuk media promosi sih. Terus walaupun belum maksimal sih, masih terus belajar gitu. Bagaimana caranya nih biar Suster Diana ini makin dikenal gitu. Dan kemudian selain itu juga kita berusaha aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam kota gitu, seperti apa namanya seminar-seminar untuk UMKM maupun bazar-bazar gitu. Dan acara seperti ini juga membantu ya buat kita biar produk kita semakin dikenal oleh masyarakat luas. Oke. Nah Mbak Diana, kalau misal kita nih atau teman-teman mitra baking yang lain kepengen ngintip nih produk-produk Mbak Diana, bisa minta Instagramnya? Boleh banget. Buat yang mau order, mau cobain, bisa langsung DM di Instagram kami yaitu @soesdiana. @soesdiana. Iya. Nah, ada Facebooknya juga nggak Mbak? Untuk Facebook kita masih diperbaiki lagi sih, belum kita ini lagi launching lagi. Oke. Kalau untuk WA Mbak, nomor WA-nya berapa Mbak? Ada, nomor WA-nya di 0878 1997 4264. Oke, kalau mitra baking ketinggalan nanti akan kita tampilkan di akhir video. Nah, untuk alamatnya sendiri Mbak, bisa disebutkan lagi Mbak alamatnya? Oke, rumah produksi kami ada di Desa Notok, RT 5 RW 6, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Di Notok ternyata. Nah, itu dia mitra baking bincang-bincang saya dengan Mbak Diana hari ini. Terima kasih Mbak Diana untuk Sama-sama, ilmu Mbak Desi. sabarnya. Semoga target dan cita-cita kedepannya segera terwujud. Semoga Sus Diana semakin melejit, semakin banyak karyanya ya Mbak. Amin ya Allah. Akhir kata saya Desi, saya Bunda Diana. kita undur diri mitra baking. Sampai jumpa.